Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam program LOL. Kenapa? Ini namanya LOL. LOL. LOL itu bahasa Indonesianya apa? Ketawa ngakak. Ketawa ngakak. Harus ngakak, kalau ketawa tok enggak bisa. Harus ngakak. Berarti nggak LOL kalau ketawa tok? Enggak. Lil. Kecil ya. Ya, LOL ini kita alami kan dengan hiburan-hiburan atau komedi yang cerdas, Mas. Cerdas, ya. Berarti kalau Anda nggak ketawa, berarti Anda nggak cerdas, alias LOL lah. Oh, Ya. ya loading lambat. Loading lambat. Itu ibaratnya wifi itu kita nyari-nyari wifi, ya Iya. kan? Terus nggak ketemu. Nah, itu kan lambat ya, Lambat. telat ya. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan membahas tema tentang kehidupan mahasiswa. Punya pengalaman apa, Mas Kolik? Wah, saya kalau mau mengulas kehidupan mahasiswa saya sendiri sulit sekali, Mas. Kenapa? Wah, ini 10 tahun yang lalu. Saya harus menguras energi. Wah, enggak 10 tahun yang lalu. Berapa? Tepatnya 12 tahun yang lalu. Ya, hai guys, dia ini angkatan 2003. Dia itu kuliah itu seangkatan dengan Wet Asem. Iya, jadinya saya habis kuliah itu lamanya asem kuliah banget kan. Gitu. Iya, jadi 2003 itu pasti sudah makan asam garam ya. Rujak itu ya. Rujak kakeannya. Ya, punya pengalaman apa? Kehidupan mahasiswa. Dulu pengalaman yang saya ingatnya itu waktu ospek, Mas. Ospek. Iya, ospek pertama kali itu kan ada tugas biasanya kan? Tugas. Waktu itu mendekati 17 Agustus. Jadi tugasnya adalah pakai dress code pejuangan. Oh. Pejuang gitu ya. Pejuang. Okay. Saya pakai baju pejuang ya seperti tentara gitu. Oh, tentara. Tuh, terus kemudian teman saya sebelah saya ini pakai batik. Oh. Diprotes sama panitia. Ini pejuang apa ini? Saya pejuang budaya. Oh. Yang satunya ada cewek. Iya. Dia kayaknya nggak punya baju pejuang. Akhirnya dia pakai baju biasa kemudian dirobek-robek gitu. Oh. Padahal tanya ini baju pejuang apa? Saya pejuang kehormatan. Ada lagi yang pakai baju warnanya pink. Pejuang cinta. Wah, ada yang nggak masuk, Mas. Kenapa? Yang nggak masuk itu pejuang apa? Dia pejuang move on. Biar nggak ketemu gitu. Aduh, panitia itu paling pacarnya dulu ya. Iya. Dan memang kehidupan mahasiswa itu menyenangkan. Senang sekali. Dulu kan masa-masa SMA ada lagunya kan? Ada masa paling indah, masa dispen di sekolah itu kan? Kan enak, ya kan seneng kan di UKS gitu kan? Kita Di UKS? Iya kan dispennya kan di UKS. Terus Jadi kita saya males. ngemil paracetamol gitu kan? Iya kan? Saya kalau males upacara itu pura-pura sakit tuh di UKS. Sakit panu. Bukan. Bukan ya? Saya sakit tengeng gitu. Itu sering ini kalau mata saya sakit ini. Iya, kalau nanti nggak tahu apa arti tengeng ada di bawah ini, oke? Ya. Tengeng. Ya. Tahu bahasa Inggrisnya tengeng? Apa? Tenjeng. Tenjeng. Ya, memang kehidupan mahasiswa itu tidak bisa terlepas dari namanya kuliah, kantin, tugas, percintaan, terus cinta lokasi, sama tukang parkir. Satu lokasi kan parkir. Lokasi. Iya, pokoknya banyak lah yang perlu kita ulas, oke? Oke. Saksikan. LOL. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita membahas tentang kehidupan mahasiswa. Maka dari itu, salam mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ya, harusnya kan ada juga mahasiswi. Ya, harusnya juga ada hidup mahasiswi. Kenapa harus hidup mahasiswi? Karena mahasiswa tidak bisa hidup tanpa mahasiswi. Ya. Loh iya kan, dari mana kita mendapatkan materi-materi kuliah kalau nggak dari mahasiswi? Ya pasti dari mahasiswi. Nah, pada kesempatan kali ini, kehidupan mahasiswa itu memang erat kaitannya dengan kita berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ya, saya ini kalau belanja kehidupan sehari-hari pada saat saya mahasiswa, itu langganan saya di mall terbesar di Malang. Tahu kan? Sardo. Ya, itu mall terbesar di Malang ya. Di Sardo itu semua apapun yang Anda butuhkan itu ada ya. Mulai apa ya? Bensin sasetan, ya racun mantan, itu ada semuanya di sana, banyak-banyak ya. Banyak di sana ada semuanya. Tapi yang paling keren itu kalau belanja di Sardo itu kalau belanja itu biasa aja.
Cuman bayarnya ini loh yang membutuhkan kesabaran, karena antriannya itu panjang banget ya. Panjang gitu kan. Itu sampai antri lama gitu kan. Antri lama, saking lamanya antri itu pas kita mau bayar, itu mata uang kita sudah nggak berlaku. Jadi sudah lama banget gitu loh. Susah ya. Sehingga sekarang mulai muncul swalayan minimarket ya di area sekitar daerah-daerah kampus itu ya, namanya salah satunya ada, kita nggak perlu sebut merek ya, yang biru itu Indomacet itu ya, tahu kan? Indomacet itu, itu gimana ya? Setiap kali kita masuk Indomacet itu kan selalu disapa kan, pasti mahasiswa yang jomblo itu kan mendambakan itu ya, disapa selamat pagi, selamat datang di Indomacet kan, mesti begitu ya. Itu yang jomblo itu merasa senang gitu kan, tapi kita harus menyadari bahwasanya kasirnya Indomacet itu adalah orang yang tidak pernah sedih. Pernah tahu kasirnya Indomacet sedih? Misalkan pas kita mau bayar terus mbaknya kasir terus bilang begini, Mas, anakku tipes. Nggak pernah sedih. Itu orang yang paling fine sedunia, tahu nggak? Ya, tapi kita masuk Indomacet itu kita pegang handle pintunya itu sudah disapa. Pegang handle pintunya, walaupun kita nggak pernah tahu apa fungsi pintu di Indomacet itu. Kan buka 24 jam gitu ya. Berapa dikasih pintu ya? Penting nggak biar buka aja ya, los gitu ya. Jadi kita masih pegang handle pintu itu sudah disapa. Selamat datang di Indomacet, selamat datang di Indomacet. Itu sekali-kali dikerjain. Selamat datang, nggak sido gitu ya. Kapok gitu ya. Karena saya khawatirnya lama-lama mulai lebay gitu loh. Pegawainya ke pinggir-pinggir jalan gitu kan. Ada mobil lewat, selamat lewat Indomacet. Nanti lama-lama sampai Lawang sana sudah disapa ya kan, selamat datang di Indomacet malam gitu kan. Aduh, ini mulai agresif ya. Dan kita masuk Indomacet itu disapa selamat datang di Indomacet itu bisa bernilai blunder, bisa bermasalah untuk Indomacetnya sendiri. Kita masuk kan, selamat datang di Indomacet. Loh, ini Indomacet ya? Mohon maaf, saya mau ke Alfamacet. Nggak jadi kan? Iya, salah ya. Dan tapi kita ini sebagai orang Indonesia ini harusnya kita itu keramahan itu juga dijaga. Kita ini kan jarang tuh membahas sapaannya mbak-mbak Indomacet itu. Jarang, kita bahkan nggak pernah. Pada saat kita masuk disapa, selamat datang di Indomacet. Yo, itu aja kan. Padahal kita cuma tuku ciki ya kan, hijau duit ya, cuma itu loh. Harusnya kita sapa balik. Kita masuk itu kan, selamat datang di Indomacet. Iya, nah gitu kan menyenangkan. Jadi kita semakin akrab dengan mbak-mbaknya Indomacet itu ya. Dan lagi itu kalau kita ke Indomacet itu selalu ditanya ada tambahan mas, ya kan? Selalu ditanya begitu kan? Ada tambahan mas, ada membernya begitu kan? Nah, saya beri tips biar tidak ditanya ada tambahan mas. Tips yang pertama begini. Kita borong semua barang di Indomacet, termasuk ya di gudang-gudangnya, ya. Kita borong semuanya. Dan nanti pas ditanya, ada tambahan mas, kamu tak beli, gitu kan? Wah, buat apa mas? Buat bangun Alfamacet. Asik ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu caranya dengan pada saat kita belanja 10 item, itu kita keluarkan satu persatu. Ada tambahan mas? Tentu ada. Ada tambahan? Oh tentu ada, masih banyak ini. Ayo tanya lagi. Ini pilus saya keluarkan satu persatu mbak, ayo tanya lagi gitu kan. Sampai kira-kira banyak tobat ganti pembeli ya begitu. Jadi memang itu kehidupan mahasiswa yang saya alami. Sekian dari saya Wawan Saktiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di acara LOL. Yeay. Kita bahas masalah mahasiswa. Ngomong masalah mahasiswa itu sangat sulit bagi saya, kehidupan mahasiswa. Karena kehidupan mahasiswa saya itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Sulit, membutuhkan energi untuk mengingatnya, ya. Jangankan 10 tahun lalu, kemarin saja saya sulit juga mengingatnya apa kejadian saya alami itu. Nah, ini saya mau apa juga sulit, lupa ya itu juga. Aduh susah ya. Tapi dari kecil saya tuh nggak pernah berbuat ulah yang merugikan material orang tua saya, belum pernah. Sekali saja, sekali tok itu saya berbuat yang merugikan material orang tua saya adalah kuliah di UM 7 tahun. Ya. Itu. Selain material yang sangat berat adalah spiritual ya.
Orang tua saya banyak sekali ditanya sama tetangga, gimana nih anaknya udah lulus atau belum, gitu kan susah. Tapi alhamdulillah saya lulus 7 tahun, itu sudah punya kerjaan, sudah punya istri, gitu kan. Setelah wisuda, ya 2 hari setelah wisuda anak saya lahir. Dan saya pamerkan ke teman-teman lewat jejaring Facebook dulu itu. Wah, itu banyak yang ngasih komentar. Wah, banyak yang ngasih komentar dan kasih usulan nama. Dari 20 yang ngasih usulan, 19 mengusulkan nama Sarjono. Menyakitkan gitu ya. Satu orang itu menyerangkan namanya Toga, sama aja. Aduh, kenapa saya lulus 7 tahun? Karena saya tuh suka olahraga ekstrim ya. Para layang, arung jeram gitu. Jadi saya itu kuliah 7 tahun untuk memacu adrenalinnya sebenarnya. Kemudian masa-masa kuliah itu ada juga masa-masa kita mengenal satu sama lain gitu. Kalau kita naik sepeda motor biasanya itu tertarik sama orang yang di depan kita, apalagi itu cewek gitu kan. Kita tertarik untuk melihatnya. Apalagi itu kelihatan cantik gitu. Kita pasti stalking pertama di mana? Di spion. Di spionnya kita kelihatan cantik di spion kan. Kita tambah penasaran, bener nggak cantik loh? Kita salib, set, dia lihat set, ternyata jelek ya. Nah, ternyata spionnya spion 360 ya. Susah ya. Kemudian ada juga kehidupan organisasi. Teman saya itu, jarang pulang gara-gara dia sibuk organisasi. Dia kebetulan di BEM teknik ya. Jadi saya waktu pulang itu di TV bareng sama orang tuanya, jadi saya harus ngirim barang ke teman saya yang jarang pulang itu. Kemudian saya janjian, kamu di mana? Saya di BEM, oke. Saya ke BEM teknik. Saya udah di BEM teknik, kamu di mana? Oh, saya di BEM ekonomi. Oh, kemudian saya ke ekonomi. Aku udah di BEM ekonomi. Loh, kamu di mana? Kok nggak ada? Oh, saya di BEM ekonomi Brawijaya. Oh lah, dia kesana lagi. Oke, nggak apa-apa. Kehidupan kampus tidak lepas dengan kehidupan organisasi. Teman saya itu aktivis BEM, sehingga dia itu jarang pulang gitu. Orang tuanya di rumah itu nitipin barang ke saya untuk diserahkan ke teman saya itu. Lah, kemudian saya balik ke Malang, saya tanya, kamu dapat ini titipan dari orang tua, kamu di mana? Saya mau nganter. Oh, saya di BEM. Oke, saya ke BEM. Saya udah di BEM teknik tuh. Kamu di mana? Oh, saya kebetulan di BEM ekonomi. Loh, oke, nggak apa-apa. Saya ke BEM ekonomi. Aku udah di BEM ekonomi, kamu di mana? Saya di BEM ekonomi Brawijaya. Oh, langsung saya kesana lagi, nggak apa-apa, di teman saya itu. Kemudian saya di BEM ekonomi Brawijaya, sampai terus tanya, aku udah di BEM ekonomi Brawijaya, kamu di mana? Saya di BEM ekonomi Brawijaya Kediri. Itu malah jauh banget ya. Kemudian saya kesana lagi, demi teman saya itu, padahal rumahnya itu Blitar, saya harus balik Kediri lagi ke sana. Pak, nggak apa-apa, saya ke BEM ekonomi Kediri Brawijaya. Ya, dan akhirnya saya nggak jadi ngirim barang, saya akhirnya ngirim santet ke teman saya ya. Ya, terima kasih nama saya Holly.